Dalam hidup, kita seringkali berjalan di antara banyak mata yang hanya tahu hasil, bukan perjalanan. Mereka melihat pencapaianmu hari ini, tapi tak pernah tahu betapa beratnya kamu menahan tangis semalam. Mereka memuji senyummu saat ini, namun tak tahu betapa hatimu pernah remuk tak bersisa. Banyak orang menilai dari apa yang tampak di luar, dari keberhasilan, dari pencapaian, dari hal-hal yang bisa difoto dan dipamerkan. Namun mereka tak tahu tentang malam-malam yang kau habiskan dalam sujud, tentang tangis yang kau sembunyikan dari dunia, tentang doa yang kau panjatkan diam-diam agar Allah menguatkan langkahmu. Sungguh mereka tak tahu betapa sakitnya kamu dipaksa kuat saat dunia membiarkanmu sendiri. Mereka tak tahu bagaimana kamu menahan kecewa, berdamai dengan kegagalan, dan bangkit tanpa tepuk tangan siapa-siapa. Tapi tenanglah, sebab Allah tahu semuanya. Tak ada satupun detik dari prosesmu yang luput dari penglihatannya. Saat kamu merasa sendirian, Allah menyertaimu. Saat tak ada yang tahu apa yang kamu korbankan demi tetap tegar, Allah mencatat semuanya dengan teliti. Bahkan air matamu yang jatuh dalam diam ditulis sebagai bukti kesungguhanmu. Bahkan kesabaranmu yang tak dilihat siapa-siapa dibalas dengan kemuliaan dari sisinya. Jangan risau bila manusia tak mengerti perjuanganmu. Jangan kecewa jika dunia tak mempedulikan proses panjangmu. Yang penting bukanlah tepuk tangan mereka, tapi ridha Allah atas setiap usaha yang kamu persembahkan. Dunia memang hanya tertarik pada puncak, tapi Allah menilai sejak kamu mulai mendaki dari dasar. Karena itu, tetaplah berjalan, tetaplah melangkah. Meski tak dipahami oleh manusia, prosesmu tetap mulia di sisi Allah. Jangan kecilkan perjuanganmu hanya karena tidak terlihat. Jangan remehkan dirimu hanya karena tak dianggap. Satu-satunya yang paling penting adalah bahwa Allah tahu, dan itu cukup. Proses yang tak terlihat tapi dicatat langit. Tak semua proses harus diumumkan. Tak semua perjuangan harus dipamerkan. Sebab dalam keheningan Allah mencatat lebih teliti daripada semua manusia yang mengamati. Kita hidup di zaman yang memuja pencitraan, di mana nilai seseorang seringkali diukur dari seberapa banyak pencapaiannya disaksikan oleh orang lain. Namun dalam pandangan Allah, bukan hasil yang pertama kali ditimbang, melainkan niat dan proses. Prosesmu yang penuh luka, yang tersembunyi, yang tak pernah dipahami orang lain, itu semua dihitung dan diberi nilai oleh Allah dengan keadilan dan kasih sayang. Banyak orang yang hari ini terlihat berhasil, namun hanya Allah yang tahu betapa kerasnya jalan yang mereka lalui. Begitu juga denganmu. Barangkali hari ini kamu belum di puncak, namun setiap langkahmu menuju ke sana telah diabadikan di langit. Tak ada yang sia-sia. Sekecil apapun usahamu, jika dilakukan dengan ikhlas pasti mendapat tempat dalam rahmat Allah. Rasulullah pun melewati proses yang panjang, penuh kepedihan. Beliau dilukai, dihina, diusir, bahkan diboikot oleh kaumnya sendiri. Tapi Allah tahu semua itu. Bahkan saat tak ada yang membela, Allah turunkan pertolongan dari arah yang tak disangka. Sebab proses Rasulullah bukan hanya menjadi catatan sejarah, tapi pelajaran hidup bahwa setiap perjuangan yang ikhlas pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah. Begitu juga denganmu. Mungkin ada hari-hari di mana kamu merasa sendirian. Usahamu seperti tak terlihat. Niat baikmu disalahpahami. Doamu belum kunjung dijawab. Tapi jangan berhenti. Karena bisa jadi hari ini kamu sedang diuji dalam proses, agar hatimu lebih kuat saat menerima takdir terbaik yang telah disiapkan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, "Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." Lihatlah, Allah terlebih dahulu yang akan melihat. Dia yang paling awal mencatat, sebelum manusia tahu Allah sudah menilai. Jangan tunggu pengakuan manusia untuk merasa berharga. Jangan tunggu pujian untuk merasa cukup. Nilai sejati ada pada bagaimana kamu tetap melangkah, meski tak terlihat. Tetap berjuang, meski tak disorot. Tetap bersabar, meski tak diacungi jempol. Karena langit mencatat semuanya satu demi satu tanpa terlewat. Mereka mungkin tak tahu bagaimana kamu bangkit dari keterpurukan. Tapi Allah tahu. Mereka mungkin tak tahu berapa kali kamu menangis di sepertiga malam. Tapi Allah tahu. Dan jika Allah tahu, itu sudah lebih dari cukup. Jangan gentar bila tak dipahami, fokus saja kepada Allah. Ada rasa pedih yang muncul ketika niat baik disalahpahami.
saat perjuangan tulus dianggap pencitraan, ketika kesabaranmu dianggap kelemahan, dan yang lebih menyakitkan lagi, saat orang-orang terdekat justru tak mengerti apa yang sedang kamu perjuangkan. Tapi ketahuilah, engkau tidak sendiri. Banyak hamba Allah yang juga mengalami hal yang sama, dan tetap kuat, karena mereka memilih untuk fokus kepada Allah, bukan pada penilaian manusia. Dunia memang seringkali tidak adil dalam menilai. Ia memuji yang terlihat dan mengabaikan yang tersembunyi. Ia menghargai suara yang keras tapi melupakan kesabaran yang diam. Maka jangan heran bila engkau disalahpahami. Jangan terkejut bila kebaikanmu dibalas dengan prasangka. Karena itu adalah bagian dari ujian yang justru memurnikan keikhlasan. Ingatlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun beliau berdakwah kepada kaumnya. Tapi yang beriman hanya sedikit. Bahkan keluarganya sendiri tak percaya padanya. Beliau dijuluki gila, dianggap pembuat onar, dan ditolak berkali-kali. Tapi adakah Nabi Nuh menyerah? Tidak. Beliau tetap melangkah. Fokusnya bukan pada berapa banyak yang memahami, tapi kepada siapa beliau menyampaikan, kepada Allah. Begitu pula denganmu. Jangan gantungkan semangatmu pada validasi manusia, sebab manusia bisa berubah, bisa salah menilai, dan seringkali hanya melihat kulitnya saja. Tapi Allah melihat isi hatimu. Allah tahu niatmu. Allah memahami perjuanganmu dari awal hingga akhir tanpa satu detik pun yang terlewat. Saat kamu kecewa karena tidak dipahami, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses pemurnian. Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada siapapun selain Dia, bahwa sumber kekuatanmu bukanlah tepuk tangan orang, melainkan dukungan dari langit yang tidak pernah padam. Fokuslah kepada Allah. Jika engkau ikhlas maka tenanglah karena Allah yang akan menilai dan membalas dengan sebaik-baik balasan. Fokuslah kepada tujuan hidupmu. Jangan goyah hanya karena kata-kata manusia yang tak tahu apa-apa tentang proses panjangmu. Jangan gentar bila mereka menertawakan langkahmu. Karena yang kamu cari bukan pengakuan mereka tapi ridha Tuhanmu. Tugas kita bukan membuat semua orang paham, tapi memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil sejalan dengan kehendak Allah. Itulah makna istiqamah. Dan orang yang istiqamah walau berjalan sendiri tetap bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi bila suatu hari kamu merasa lelah karena tak dimengerti, cukup berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah tapi untuk menenangkan hatimu di hadapan Allah. Sebab hanya kepadanya kamu kembali. Dan hanya Dia yang tahu segalanya tentangmu, dari awal sampai akhir. Ikhlas tanpa sorotan, mulia tanpa sanjungan. Dalam dunia yang sibuk mencari perhatian, memilih untuk tetap ikhlas tanpa sorotan adalah keberanian yang langka. Ketika banyak orang mengejar pujian, panggung, dan pengakuan, ada sebagian hamba yang diam-diam bekerja untuk Allah, dan hanya Allah yang menjadi saksi dari semua perjuangannya. Ikhlas adalah saat kamu tetap memberi, meski tak dianggap. Tetap membantu, meski tak dihargai. Tetap bertahan, meski tak ada yang tahu betapa lelahnya kamu. Orang yang ikhlas tak butuh panggung untuk terlihat, karena ia tahu bahwa pandangan Allah lebih utama daripada semua sorotan manusia. Sungguh menjadi mulia tanpa sanjungan adalah anugerah besar, sebab pujian manusia itu fana, berubah-ubah, dan bisa menyesatkan, tapi kemuliaan di sisi Allah abadi, tulus, dan penuh berkah. Jika kamu bisa bertahan dalam kerja keras tanpa mengharapkan sorotan, maka yakinlah Allah akan mengangkat derajatmu lebih tinggi daripada apapun yang bisa diberikan manusia. Lihatlah kisah Ummu Sulaim, seorang wanita Ansyar yang ikhlas luar biasa. Ia bersabar ketika anaknya meninggal, bahkan mampu menenangkan suaminya dengan ketenangan iman yang kokoh. Kisahnya tak seterkenal para sahabat besar lainnya, namun Rasulullah memujinya secara khusus karena keteguhan hatinya. Kemuliaannya tidak terletak pada popularitas, tapi pada keikhlasan yang tulus. Kita pun bisa menjadi seperti itu. Tak perlu terpaku pada pujian, tak perlu mencari-cari pengakuan. Fokuslah untuk menanam kebaikan meski tak terlihat, karena ladang pahala bukan terletak pada banyaknya orang yang tahu, tapi pada seberapa dalam niatmu untuk Allah. Jangan risau jika kebaikanmu tidak viral. Jangan kecewa jika perjuanganmu tidak diabadikan oleh kamera. Allah mencatat semua itu, tanpa perlu filter atau editan. Setiap amal yang dilakukan karena Allah akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk kebaikan yang tak terbayangkan. Ikhlas itu bukan lemah. Justru ikhlas adalah kekuatan tertinggi. Karena hanya orang yang ikhlas yang sanggup tetap berjalan meski tak mendapat sorotan.
Hanya orang yang ikhlas yang bisa bersinar dalam kesunyian. Dan hanya orang yang ikhlas yang dicintai Allah secara khusus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan yang tersembunyi tidak menonjolkan diri. Hadis riwayat Muslim. Maka, jadilah hamba yang seperti itu, yang terus bekerja dalam diam, yang terus berjuang dalam senyap, yang mulia bukan karena nama, tapi karena dekat dengan Allah. Sebab yang tak terlihat manusia, justru lebih besar di sisi Tuhan semesta alam. Ketika langit menjawab doamu yang tak didengar dunia, ada doa-doa yang tak pernah terucap lantang, disimpan rapi di relung hati, hanya dibisikkan di tengah malam yang sunyi. Tak didengar dunia, tak disaksikan manusia, tapi dipanjatkan dengan linangan air mata yang tulus. Doa-doa seperti itulah yang paling sering dijawab oleh langit, bukan karena kerasnya suara, tapi karena dalamnya harapan dan keikhlasan. Berapa banyak orang yang enggan menceritakan kesulitannya pada manusia, karena tahu hanya Allah yang benar-benar bisa menolong. Mereka memilih diam tapi berdoa. Mereka memilih bersabar meski luka di dalam dada nyaris tak tertahan. Mereka tak berteriak, tak meminta perhatian, tapi hati mereka terus mengetuk pintu langit. Dan percayalah, Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum lidahmu mengucapkan, Dia sudah tahu apa yang kamu harapkan. Doamu tak perlu viral agar didengar. Tak perlu ditulis panjang di media sosial agar mendapat perhatian. Cukup sujud yang dalam, hati yang khusyuk, dan keyakinan bahwa Allah tak akan pernah mengecewakan. Ketika dunia diam atas lukamu, Allah bergerak. Ketika dunia tak tahu air matamu, Allah mencatatnya satu persatu. Ketahuilah, langit punya cara yang lembut dalam menjawab doa-doamu. Kadang lewat ketenangan yang tiba-tiba datang. Kadang lewat orang baik yang hadir tanpa diduga. Kadang lewat kekuatan hati yang tak kamu sadari sebelumnya. Jawaban dari Allah tak selalu datang dalam bentuk yang kamu minta, tapi selalu datang dalam bentuk yang kamu butuhkan. Lihatlah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ia memohon keturunan bertahun-tahun lamanya. Dalam usia yang sudah sangat tua, ia tetap berdoa tak pernah putus harap. Hingga akhirnya Allah menjawab doanya dengan kelahiran Yahya, anak yang bukan hanya menjadi pelipur lara, tapi juga Nabi yang mulia. Semua itu terjadi karena Zakaria tidak menyerah. Ia tetap mengetuk langit meski dunia tak tahu apa-apa. Engkau pun bisa menjadi seperti itu. Jangan pernah mengira bahwa doamu sia-sia hanya karena belum dijawab. Jangan merasa sendirian hanya karena tak ada yang tahu kesedihanmu. Langit mendengarmu, langit memperhatikanmu, dan langit akan menjawabmu dengan cara yang terbaik. Tetaplah berdoa meski dunia tak mendengarmu. Tetaplah berharap meski manusia tak peduli. Sebab yang kamu butuhkan bukan simpati mereka, tapi rahmat dan pertolongan Allah. Dan percayalah, jika Allah yang menjawab, segalanya akan menjadi sempurna, bahkan lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan. Ketulusanmu akan dibalas bukan oleh dunia, tapi oleh Tuhan semesta alam. Di dunia yang serba cepat ini, ketulusan seringkali dianggap kelemahan. Orang-orang berlomba menjadi yang paling tampak, yang paling banyak bicara, yang paling sering disanjung. Tapi engkau tetap berjalan diam-diam, tetap berbuat baik meski tak pernah dihargai, tetap membantu meski tak disebut, tetap bertahan dalam jalan kebenaran meski dunia mengabaikan. Ketahuilah, itu bukan kelemahan, itu kekuatan jiwa. Dan setiap ketulusanmu sekecil apapun akan dibalas, bukan oleh dunia yang lupa, tapi oleh Tuhan semesta alam yang maha tahu. Allah tak pernah lalai terhadap hambanya yang ikhlas. Bahkan ketika semua orang berpaling darimu, Allah tetap memperhatikanmu. Bahkan saat dunia tak peduli terhadap pengorbananmu, Allah sedang menyiapkan balasan yang jauh lebih indah dari yang kau kira. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah disia-siakan. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7. Ketulusanmu dalam membantu orang lain, doamu yang hanya Allah yang tahu, sedekahmu yang tak pernah diumumkan, kesabaranmu yang hanya kamu dan Allah yang rasakan, semua itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang tak bisa dihitung manusia. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tapi pasti Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan, kadang Allah membalas ketulusan dengan cara yang menakjubkan. Kamu tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit.
Kamu tak viral di dunia tapi dibicarakan oleh para malaikat. Kamu tak diingat oleh manusia tapi namamu disebut oleh Tuhanmu sendiri. Di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan para hambanya yang tersembunyi. Mereka tak punya banyak pengikut, tak dikenal banyak orang, tapi mereka disayangi langit, didoakan para malaikat, dan disiapkan tempat istimewa di sisinya. Sungguh, ketulusan yang tak dilihat manusia itu justru paling berharga di hadapan Allah. Maka jangan pernah ragu untuk terus ikhlas. Jangan goyah ketika dunia tak memberi apa-apa. Sebab Allah lah yang memegang segalanya. Saat kamu lelah tapi tetap bertahan di jalannya. Saat kamu jatuh tapi tetap memilih untuk bangkit dengan iman, maka disitulah ketulusanmu sedang meninggi di sisi Allah. Yakinlah, semua yang kamu lakukan karena Allah akan kembali kepadamu. Mungkin dalam bentuk rezeki yang tak terduga, mungkin dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan, atau kelak, di akhirat saat semua manusia sibuk dengan hisabnya, kamu mendapati bahwa setiap tangisan, setiap sabar, setiap diam dalam keikhlasan, telah berubah menjadi cahaya yang menuntunmu ke surga. Cukup Allah yang tahu dan itu sudah lebih dari cukup. Pada akhirnya, tak perlu semua orang tahu prosesmu, tak harus semua mata melihat perjuanganmu, tak perlu semua telinga mendengar doamu, karena yang paling penting adalah bahwa Allah tahu segalanya. Ia melihat lelahmu, mencatat air matamu, dan mengerti isi hatimu bahkan sebelum kamu sempat mengungkapkannya. Dunia mungkin hanya menilai hasil, tapi Allah menilai niat. Dunia mungkin hanya menghargai keberhasilan yang terlihat, tapi Allah menghitung setiap langkah tersembunyi menuju kebaikan. Dan itulah tempat kita menambatkan hati. Bukan pada penilaian manusia, tapi pada ridha Allah yang tak pernah keliru dalam menilai. Jika kamu sedang berjuang dalam diam, bertahan dalam sunyi atau berbuat baik tanpa disorot, tetaplah lanjutkan. Jangan berhenti hanya karena tak dipuji. Jangan ragu hanya karena tak dimengerti. Cukup Allah yang tahu, dan itu sudah lebih dari cukup. Sebab balasan dari Allah jauh lebih indah daripada semua tepuk tangan dunia. Ia bisa memberi kekuatan saat kamu nyaris menyerah, memberi cahaya saat kamu berada di titik tergelap, dan menghadirkan keajaiban dari arah yang tak pernah kamu duga. Biarlah manusia tak tahu apa-apa tentangmu, tapi pastikan Allah tahu bahwa kamu terus melangkah karenanya, terus bertahan karenanya, terus hidup dengan niat tulus hanya untuknya. Mereka tak tahu prosesmu, tapi Allah tahu segalanya, dan itu cukup untuk menguatkan hatimu, hari ini, esok, hingga akhir hayatmu.